adab Islam. Sudah kering Pak semuanya. Cuman dari dulu belum pernah kena. Iya. Di rumah ada yang kena juga? Nggak ada. Lanjut ya. Ya, jangan lupa. Kelihatan ya. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemukan kembali untuk membahas adab-adab Islam mengenai adab ziarah kubur atau dikenal dengan nyekar. Dan terakhir kita telah membahas ya beberapa adab. Kita akan mengulang terlebih dahulu apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Spesifikly yang pertama adalah istihbab ziarah kubur. Memang di dalam Islam ziarah kubur itu dianjurkan. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha." Dahulu Nabi SAW pernah melarang berziarah kubur. Ya, namun sekarang silahkan kalian berziarah kubur. Jadi memang di awal-awal ya ketika masih di masa Mekah itu dilarang untuk ziarah kubur karena di masa itu memang masa baru perpindahan fase dari jahiliyah ya kafir musyrik kemudian berpindah ke fase Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah hanya kepadanya. Jadi perpindahan transisi tersebut ya dikhawatirkan kalau itu ditetapkan diperbolehkan untuk ziarah kubur, nyekar pada masa transisi fase itu, maka dikhawatirkan akan terbiaskan, tersamarkan antara mana nih yang memang nyekar itu boleh dan yang tidak boleh. Akan terbawa kebiasaan-kebiasaan dari ibadahnya orang musyrik. Dan itu akan melekat nanti pada terjadi permasalahan dengan ibadah. Oleh karena itu dibatasi. Sementara saat itu tidak diperbolehkan. Ya, lebih tepatnya dilarang. Kemudian setelah perpindahan kaum muslimin ke kota Madinah, maka saat itulah iman sudah semakin kuat karena sudah beberapa peperangan dilalui, ya kan? Kemudian setelah itu keimanan orang muslim itu sudah kuat ya, hati para sahabat, maka saat itulah diperbolehkan untuk ziarah kubur. Ya, setelah apa? Imannya sudah semakin kuat. Ya. Sehingga nanti tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan atau mungkin tidak ada lagi kebiasaan-kebiasaan dari masa jahiliyah dibawa ke masa Islam. Gitu. Maka di saat itulah Nabi SAW merasa sudah
semuanya sudah ya, memiliki tingkat keimanan yang luar biasa, maka saat itulah Nabi SAW membolehkan untuk ziarah kubur. Kemudian adab yang berikutnya adalah tidak diperbolehkan untuk meminta ampunan kepada orang yang meninggal dalam keadaan musyrik kafir. Nah, nggak boleh. Ya. Di mana di sini dibawakan ayat ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 113. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman meminta apa? Ampunan. Kepada siapa? Kepada Allah. Untuk siapa? Untuk orang-orang musyrik yang meninggal dalam keadaan musyrik. Sekalipun mereka kerabatnya. Jadi kalau dipastikan memang dia sudah meninggal dalam keadaan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, selesai permasalahan dalam masalah meminta ampunan, berdoa untuknya, tidak diperbolehkan. Ya, dilarang. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu memang penghuni neraka jahanam. Jadi ketika kematian menjadi salah satu batas akhir manusia untuk bertobat, disebut dengan kiamat sugra. Ada kiamat sugra dan kubra. Nah, kiamat sugra itu adalah setiap individu akan menjumpai kematiannya. Itu batas terakhir. Kalau kita menanti batas terakhir dalam kiamat kubra, ya tentunya masih lama. Matahari terbit dari barat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita maksudkan adalah kiamat sugra, maka ini jelas ketika seorang sudah meninggal tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk ke dalam satu tempat abadan selama-lamanya, yaitu neraka jahanam. Nah, ini ancaman keras di sini. Ya. Kemudian dibawakan setelah ayat firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu tambahan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana kata itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengunjungi makam ibundanya. Ketika itu Nabi SAW mengunjungi makam ibundanya. Nabi SAW bersabda tatkala itu, "Ista'dzantu Rabbi ayyastaghfira li ummi falam ya'dzan li." Kata Nabi SAW, ya, jadi ketika beliau menziarahi kuburan ibundanya, beliau mengatakan bersabda kepada para sahabat tatkala itu bahwasanya aku meminta izin kepada Allah untuk meminta ampunan. Ya. Meminta ampunan untuk ibundaku tercinta. Falam ya'dzan li. Tapi Allah tidak mengizinkanku. Ya. Jadi Nabi SAW tidak diberikan izin untuk meminta ampunan untuk ibundanya. Ibundanya yang telah melahirkan beliau. Nabi SAW. Ya. Kemarin kita telah bahas berapa lama beliau sebenarnya tinggal kalau kita bahas setelah Nabi SAW lahir. Berapa lama? Kurang lebih 2 tahun. Ya. Umur 4 sampai 6 tahun. Itu masa-masa dia masih kecil, masih PAUD. Ya. Bayangkan anak PAUD hidup bersama ibundanya ketika SD, tidak lagi dengan ibundanya karena setelah wafat. Memori tentang ibundanya sangatlah sedikit.
Makanya beliau menangis, dan ini diperbolehkan, sekali lagi menangis itu diperbolehkan, ya, tapi tidak berlebihan. Ketika menjadi ratapan, ini yang jadi larangan. Menangis sehingga membuat, ya, sahabat Nabi SAW yang hadir saat itu juga ikut menangis. Tangisan yang mendalam. Wasta'dzantu an azura qabraha fa'adhina li. Nabi SAW melanjutkan, beliau meminta izin kepada Allah, yang minimal nyekar makam ibundanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan itu. Sekedar ziarah kubur ibundanya diperbolehkan. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya yang pertama dilarang untuk berdoa, ya, kepada Allah untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan kufur. Kemudian yang kedua adalah diperbolehkan untuk ziarah kubur orang-orang non-muslim. Ya, ini diperbolehkan. Ada kerabat, mungkin kerabat kita yang non-muslim telah mendahului kita di alam barzakh, dan ternyata satu makam dengan tidak jauh lokasinya dengan keluarga kita yang muslim mungkin, maka kita sekalian mengunjungi itu tidak mengapa. Ya. Kemudian kami ingatkan kembali, ada bahwasanya ziarah kubur itu ada manfaat yang sangat besar. Ya, di antaranya sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW mengatakan, fazurul kubur fa innaha tudzakirul maut. Ziarahlah kubur. Nabi SAW mengatakan, silahkan kalian ziarah kubur karena itu akan mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi ini adalah tujuan utama ketika kita ziarah kubur, adalah untuk mengingat kepada kematian. Ya. Terkadang kita mungkin melewati, atau seringkali kita melewati daerah yang ada makam, mungkin makam kaum muslimin. Kita lewat situ mungkin pagi, siang, sore, bahkan mungkin tiap hari kita lewat situ. Tapi sekedar kita tahu di situ ada makam, tidak memberikan kesempatan bagi diri kita untuk ziarah kubur. Berhenti sejenak, kemudian kunjungi saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Kapan terakhir kali Bapak Ibu ziarah kubur? Berapa? Hah? Lebaran? Lebaran kemarin? Setahun, jangan. Iya, Masya Allah ya. Ya Alhamdulillah masih sempat ziarah kubur. Nah, dan itu sangat bermanfaat sekali. Mungkin sewaktu-waktu ketika kita keluar dan tidak sengaja melewati ada makam kaum muslimin, mungkin kita berhenti sejenak, ya, mengamalkan yang hal yang disyariatkan dalam Islam, ziarah kubur. Oh, saya nggak ada situ, nggak kenal siapa, nggak ada keluarga saya di situ. Ya nggak masalah, saudara kita itu, saudara seiman. Sampaikan doa di situ, boleh kita mengucapkan salam, mendoakan mereka, itu diperbolehkan. Ya, baik. Adab yang berikutnya, yaitu
mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Nah, ini salah satu adab ketika kita berziarah kubur. Ya, seperti tadi disampaikan ketika kita mengunjungi makam, maka kita apa? Ucapkan salam kepada mereka. Ada doa di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan para sahabat, ketika kalian keluar untuk berziarah kubur, untuk nyekar, maka ucapkanlah Assalamualaikum ahla diyari minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallahu lalahiqun as'alullah lana wa lakumul afiyah. Nah, doanya. Oh ya nggak hafal, setahun sekali saya nyekar. Udah lupa. Nggak apa-apa, tidak apa-apa. Ya. Tapi ingat ketika kita mau ziarah kubur, ingat ada doanya, ada yang harus kita ucapkan salam ini. Bawa dia contekannya, ya, dicatat dulu. Atau siapkan HP-nya, dibuka sudah, ya pastikan kuotanya ada gitu. Terus tinggal search deh, ya kan. Nah, doa ziarah kubur nanti keluar ini. Assalamualaikum ahla diyar. Assalamualaikum kepada penghuni kubur. Minal mu'minina wal muslimin, dari kalangan orang yang beriman dan orang-orang muslim. Wa inna insyaallah la lahiqun, dan insyaallah kami akan menyusul kalian. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Saya memohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan bagi kalian. Nah, luar biasa ya. Jadi kita masuk ke situ pun berdoa. Berdoanya pun luar biasa, mohon apa? Keselamatan. Ya. Baik. Kemudian kita lanjut pada adab yang berikutnya. Adab yang berikutnya setelah tadi sudah mengucapkan salam kepada penghuni kubur, jangan lupa mendoakan mereka. Nah, adab yang keempat, doa lil mait. Doakan mereka yang sudah meninggal di alam barzakh. Karena kan gini, kita nggak tahu mereka ini disiksa atau enggak. Kita nggak tahu sama sekali. Kita berprasangka baik, mereka ini sedang mendapatkan nikmat kubur. Gitu. Tapi kita kan nggak yakin, kita nggak bisa memastikan itu. Maka doakan mereka. Ya. Nah, di antara bunyi doanya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun." Dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Ini pembahasan tentang Muhajirin dan Ansar. Ya. Orang-orang yang datang setelah mereka, yang hidup setelah kaum Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Rabb kami, berilah kami ampunan dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami. Yaitu siapa? Kaum Muhajirin dan Ansar. Muhajirin Ansar, saya jelaskan, Muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah bersama Nabi SAW dari kota Makkah ke Madinah. Ansar adalah orang-orang yang penduduk kota Madinah. Nah, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya. Kemudian dilanjutkan doanya, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Ya. Ini diantara doanya. Ini bisa kita panjatkan doa seperti ini.
Ya. Siapa yang biasa baca doa ini? Pak Bu ada? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ada? Nah, mulai nanti setelah ini panjatkan doa ini. Oh, berarti harus ziarah kubur dulu ya? Tidak. Tidak juga. Silakan baca doa ini kapanpun dan dimanapun. Boleh, silahkan. Nanti setelah Bapak Ibu tahajud, nah malam silahkan baca doa ini. Ya, boleh. Atau nanti ketika menunggu azan dan iqamah, antara azan dan iqamah, boleh panjatkan doa-doa ini. Ya. Atau doa-doa yang lainnya, silahkan. Bapak Ibu ada versi sendiri dengan bahasa sendiri. Oh, saya kan lagi belajar bahasa Arab, jadi belum fasih. Bagaimana ya? Ya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Sesuai dengan redaksi yang Bapak Ibu inginkan. Baik. Kemudian ketika berdoa untuk orang yang meninggal, doanya untuk pertama untuk siapa dulu? Diri sendiri. Ingat, doakan diri sendiri dulu. Adabnya begitu. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat, ya kan? Kemudian baru doa untuk diri sendiri. Ya Allah, ampunilah aku dosa-dosaku. Lindungilah aku dari siksa api neraka. Baru doakan untuk orang lain. Ya. Orang yang meninggal dari kerabat kita, silakan. Baik. Ada lanjutan di sini riwayat Imam Muslim. Ya. Mari kita lihat di sini ada apa saja. Dari hadis dari riwayat Imam Muslim, ya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, uh, sebentar. Da'watul mar'il muslim li akhihi. Saya kasih tanda biar kelihatan. Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun. Nah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya doa seorang Muslim kepada saudaranya yang berada di tempat yang jauh itu dikabulkan. Nah, ya, bidharil ghaib. Jadi nggak ada di tempat kita. Kita nggak mendoakan saudara kita yang sedang ada di lokasi bersama kita. Dia nggak tahu sama sekali. Kita doakan si Mas A gitu ya. Kalau disambung masa gitu. Mas A. Kemudian Mas A-nya ini ada di tempat lain. Nah, kita doakan. Maka doa kita mustajabatun. Dikabulkan. Ya. Coba kita perhatikan. Inda ra'sihi malakul muwakkal. Ada para malaikat yang ditugaskan di dekat dengannya. Kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malak al muwakkal bih amin walaka bimithl. Setiap kali kita berdoakan saudara kita dengan kebaikan, maka para malaikat itu pun juga mengatakan amin, dan bagimu juga yang semisalnya. Artinya apa? Doa kita diaminkan oleh malaikat, dan malaikat mendoakan kita yang sama apa yang kita doakan untuk saudara kita. Coba. Luar biasa kan? Ketika kita doakan saudara kita ampunan, malaikat mengatakan amin dan doakan kita juga ampunan. Ketika kita mendoakan saudara kita rezekinya nomplok, bahasanya rezekinya nomplok. Ya, dilapangkan rezekinya,
maka diaminkan malaikat, kemudian malaikat mendoakan yang semisal. Ketika kita doakan kesehatan untuk saudara kita, maka malaikat mengatakan amin, mengaminkan doa kita, kemudian mendoakan yang serupa. Nah ini, ketika kita mendoakan saudara kita untuk senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, untuk dijaga keimanannya sampai akhir hayatnya, supaya bisa husnul khatimah dan mendapatkan rahmat Allah masuk surganya. Malaikat mengaminkan dan mendoakan yang serupa. Terkadang kalau kita renungkan sejenak ya Pak Bu ya, coba luangkan waktu, ketika kita meluangkan waktu untuk bermuhasabah gitu ya, introspeksi diri. Mungkin kita pernah kejadian di siang harinya kita itu hampir tabrakan gitu di kendaraan. Mau ditabrak atau tabrakan atau apapun itu. Kejadian yang mungkin ya, sedetik kalau misalkan tidak lakukan itu, kita akan celaka. Itu membuat kita merenung. Selain bersyukur selamat dari musibah, ketika kita merenungkan itu, kenapa ya bisa seperti itu? Itu mungkin bisa jadi ketika kita mendoakan, kita berdoa untuk saudara kita keselamatan, malaikat mengaminkan dan mendoakan yang serupa, dan itu hasilnya bisa jadi seperti itu. Kita nggak sangka-sangka gitu. Salah satunya, tentu masih banyak faktor yang lain. Dan ini bisa jadi salah satunya. Mungkin kita ada seorang yang mungkin kena penyakit, ya. Kemudian yang mungkin berat dikatakan oleh dokter, tapi ternyata bisa sembuh. Ya. Dokter pun terheran-heran. Bisa jadi salah satu faktornya dia ternyata sering mendoakan saudaranya kaum muslimin kesehatan, kesembuhan, dan malaikat mengaminkan itu. Dia mendoakan yang semisalnya. Ya. Jadi ingat, kita ini nggak sendirian di sini. Ada malaikat, ya. Maka kita jaga ucapan kita, jaga doa-doa kita ini yang baik-baik. Baik. Kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza mata al-insan inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalathatin." Seorang ketika meninggal maka terputuslah amalannya. Ya. Jadi amalan yang membuahkan dia pahala itu sudah terputus. Kecuali 3 hal. Apa aja? Yang pertama, illa min shadaqatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Ini dia nih. Pertama. Ya. Aw ilmi yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'ulah. Ya. Atau anak soleh yang mendoakannya. 3 ini. Ketika dia bersedekah dan itu bermanfaat bagi orang lain, dia bergunakan terus-menerus. Selama itu digunakan, maka apa yang terjadi? Pahalanya terus mengalir kepada orang tersebut yang sudah meninggal. Ada Pak Budi yang mungkin semasa hidupnya dia menyedekahkan sesuatu yang itu bermanfaat bagi kaum muslimin dan dipergunakan oleh kaum muslimin. Manfaatnya luar biasa. Kemudian setelah dia meninggal maka pahalanya mengalir terus. Padahal dia sudah tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa melakukan apapun. Tapi pahalanya nambah, nambah, dan nambah. Kenapa?
karena dia meninggalkan yang satu ini, sedekah jariah. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Seorang yang dia punya ilmu, lalu dia ilmu itu bermanfaat, lalu dia sebarkan, diajarkan kepada orang lain. Ketika dia meninggal dan ilmu itu dimanfaatkan dengan baik, dipergunakan dengan baik, bahkan untuk ada maslahat kaum muslimin, maka pahalanya mengalir terus kepada dirinya meskipun dia sudah meninggal. Luar biasa. Kira-kira di antaranya siapa Bu yang masuk ke dalam kategori kedua ini? Hah? Oh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya kita nggak pungkiri itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu puncaknya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tentu ada nggak selain itu yang mungkin kita bahasanya gini ya, dari kehidupan kita saja yang masuk kategori kedua ini yang mana? Kira-kira siapa? Guru. Guru, ilmu yang bermanfaat. Guru itu menyampaikan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana tidak coba? Jangankan ilmu agama, apalagi ilmu agama gitu. Ilmu matematik kayak dasar. Satu tambah satu dua. Kira-kira bermanfaat. Manfaat itu. Ketika dia nanti digunakan ternyata untuk membantu kaum muslimin. Luar biasa. Supaya nggak mudah ditipu sama orang. Apalagi ketika dipergunakan untuk bayar zakat, dia harus hitung-hitungan. Ditambah lagi ketika membagi harta waris. Ada hitung-hitungannya. Pergunakan itu. Diajarkan siapa? Gurunya di semasa dia kecil. Semasa dia muda. Itu ngalir pahalanya, Pak Bu. Apalagi ilmu agama. Guru di sini bukan maksudnya bukan status di pemerintahan atau ini statusnya profesinya guru bukan. Siapa saja yang mengajarkan itu kan guru jadinya. Orang tua bisa jadi guru bagi anak-anaknya. Seorang kakek dan nenek bisa jadi guru bagi cucu-cucunya. Jadi jangan dibatasi. Oh berarti harus lulus dulu sarjana pendidikan. Enggak. Bapak Ibu ngajarkan di rumah itu anak belajar tahsin, belajar huruf-huruf Arab itu juga bermanfaat. Anaknya akhirnya menggunakan itu jadi tahu, jadi bisa baca Al-Quran. Satu hurufnya 10 kali, 10 hasanah. Coba bayangkan. Berapa pahala yang sudah ngalir terus itu. Ya. Dalam masa hidupnya itu mengalir. Man dalla ala khairin falahu misli ajri fa'ilihi. Kata Nabi SAW, orang yang menunjukkan dia kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala semisal dengan pelakunya. Coba. Jadi anaknya itu baca satu huruf Al-Quran 10, dia dapat 10 juga tuh hasanat. Nggak dikurangin. Anaknya 10, kalau kita hitung-hitungan anaknya 10, orang tuanya 10. Itu luar biasa. Ketika meninggal, orang tua yang meninggal, anaknya terus baca Al-Quran, ngalir itu pahala. Otomatis. Ya. Otomatis ngalir. Jadi kalau bisa, apapun yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, itu bermanfaat bagi kaum muslimin. Ajarkan. Mulai dari keluarga kita, anak cucu, diajarkan. Ya.
Sederhana mungkin. Makan dengan tangan kanan, cu. Kalau cucu manggilnya apa? Di orang Jawa apa manggilnya? Le. Itu bukannya makanan ya? Celele itu. Le. Terus kalau perempuan do. Hah? Do. Do. Itu cucu tuh ya? Oh, bukannya anak kecil gitu. Enggak ada panggilan cucu, enggak ada. Cule gitu kirain. Cule. Manggil le, makan tangan kanan. Ayo. Le, makannya sambil duduk, minumnya sambil duduk. Itu sudah termasuk. Jadi nggak perlu mengajarkannya, mas. Wah, berarti saya harus ngajarinnya di meja, anak duduk si cucunya duduk di sini, dengerin saya. Nggak mesti begitu. Ya, itu namanya dakwah. Kapanpun, dimanapun itu sampaikan ilmu yang bermanfaat. Luar biasa. Nah, kalau masuk tuh salam dulu. Itu udah termasuk itu. Ya, ilmu yang bermanfaat. Dia amalkan itu. Dia ingat nanti kan keinget tuh. Dulu nenek saya, kakek saya ingatkan saya tuh. Kalau makan pakai tangan kanan. Dia lakukan, pahala ngalir itu. Luar biasa. Sekecil itu ngalir. Ya, nggak ada yang tersia-siakan dalam Islam ini. Awaladin solehnya diulah, apalagi ada yang anak soleh, melahirkan anak soleh yang mendoakannya. Ya, ketika dia, ya alhamdulillah ada keturunannya yang soleh, ya mendoakannya, otomatis pahalanya ngalir, otomatis anaknya, nah, dari anaknya itu, ya ngalir pahala kepada orang tuanya. Baik. Oke. Oh, saya ada yang mau saya sampaikan di sini. Coba saya lihat dulu. Baik. Insya Allah sudah cukup. Jadi di sini yang jelas adalah mengenai keutamaan berdoa, ya, mendoakan orang yang tidak berada di lokasi yang sama. Oke. Karena kalau kita sama-sama gini berhadapan kan wajar ya, gitu. Tapi ketika orang itu nggak ada, si bapak ini nggak ada di tempat yang lain, di rumahnya misalkan, kita mendoakan beliau, apa yang pertama kali muncul dari diri kita? Ikhlas. Kalau kita berhadapan gini mungkin bisa ikhlas, tapi terkadang itu bisa rancu gitu kadang. Ya. Tapi ketika orang yang nggak ada, apa yang mau di kita ini? Hati itu udah tinggal antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau kita ketemu gini kan yang bisa jadi banyak faktor yang akan mengganggu keikhlasan kita. Ketika kita bersendirian, orang itu nggak tahu kita mau doakan, ya itu justru memunculkan keikhlasan. Maka dari itu itulah keutamaan dari mendoakan seperti itu dengan cara seperti itu. Ya. Dan besar balasannya yaitu apa? Diaminkan malaikat lalu didoakan oleh malaikat yang serupa dengan doa kita. Kemudian adab yang berikutnya yaitu adamus sambil amwat, tidak boleh menghina, mencela orang yang sudah mati. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat eh, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menghina orang-orang yang sudah mati karena mereka telah menjumpai apa yang mereka telah kerjakan.
tidak boleh mencela, menghina mereka orang yang sudah mati. Ini termasuk, ini umum, larangannya umum. Termasuk uh, orang non-muslim. Termasuk orang yang sudah meninggal ini adalah dari kalangan non-muslim. Ya, tidak boleh kita hina. Ya, boleh kita caci maki. Kecuali memang itu dibutuhkan. Namun kata sebagian ulama perlu diperhatikan maslahatnya. Ya. Jadi benar-benar mempertimbangkan dengan baik mafsadat dan maslahatnya. Ya. Kalau tidak, maka udah tinggalkan saja. Tidak perlu kita menghina orang-orang yang sudah mati. Baik itu muslim maupun non-muslim. Sudah selesai. Gitu ya. Ini adalah adabnya. Baik. Ini sudah azan. Saya mau masuk ke adab berikutnya, tapi sepertinya ada sedikit pembahasan yang agak panjang. Nanti kita akan sambung saja di pertemuan berikutnya. Allah a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jika ada pertanyaan nanti silakan bertanya setelah azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.